Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian yang besar dan dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, semoga kita semuanya pantas mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan dengan nikmat Allah yang kita rasakan, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala karunia yang maha dahsyat ini. Karena hanya dengan berkat rahmat Allah lah saja kita masih bisa berjumpa dalam bingkai taman-taman surga, majelis taklim bersama Pondok Pesantren Ihsanul Fikri Pabilan Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Semoga kita senantiasa selalu bisa beristiqomah atas kebaikan dan ibadah yang ada sampai kita di penghujung hidup di dunia husnul khotimah. Salawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Siapa yang mudawamah istiqomah bersolat, ia akan mendapatkan syafaat besok di hari kiamat dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa pekan kemarin dan baru kemarin hari Sabtu dan mungkin hari ini hari Ahad pagi ini, para santri sudah alhamdulillah mulai masuk semuanya di pondok pesantren. Dan kita sebagai orang tua mungkin ada yang melepas dengan bahagia karena anaknya sudah kembali lagi untuk thalabul ilmi, untuk berada di pondok. Atau mungkin kebahagiaannya bisa jadi karena alhamdulillah anak saya sudah kembali ke pondok, terselamatkan dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik berupa HP, berupa keluyuran, TV, melek malam, dan lain sebagainya. Mungkin sama, kita jujur saja sebagai orang tua. Dan kita mengharapkan anak-anak kita selalu dalam lingkungan yang terbaik, lingkungan yang baik. Yang tiada lain pada saat ini adalah pondok pesantren untuk dalam mencari ilmu. Karena kita sebagai orang tua, anak-anak kita sudah besar, sudah gede, apalagi pada masa-masa puberitas, susah untuk kadang dinasehati, kadang ditauladat, kadang dibimbing. Mereka agak susah, tapi karena lingkungan yang baru, karena mungkin berada di pondok pesantren, akhirnya mereka mau untuk melakukan kebaikan. Nggak apa-apa, mereka terpaksa melakukan kebaikan. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada mereka ikhlas masuk neraka. Dan ada juga yang mungkin di antara wali santri yang merasa berat. Terutama ini adalah bagi anak-anaknya yang masih kelas 7 SMP, kelas 1 SMP atau kelas 1 SMA, kelas 10 yaitu. Yang mana mungkin belum terbiasa dalam lingkungan pondok pesantren, yang mana mungkin secara kemandirian kelas-kelas yaitu anak-anak kita kelas 7 belum terbiasa untuk melakukan mentuntaskan kebutuhan pribadi. Justru tidak mengapa para bapak, para ibu sekalian, biarkanlah mereka mandiri, biarkan mereka ditempa oleh kehidupan, karena hidup ini adalah sebuah madrasah. Al-hayah madrasatun. Kehidupan ini adalah sebuah madrasah. Dan alhamdulillah bagi para bapak ibu yang sudah
memiliki anaknya di pondok pesantren, lebih dipondokkan di Ihsanul Fikri ini, saya husnudon seyakin-yakinnya bahwa Bapak Ibu telah memiliki investasi akhirat, memiliki tabungan yang tak pernah hilang, yang tak pernah habis, yang tidak dibatasi oleh waktu di dunia ini, tapi juga lepas dari dunia itu di akhirat nanti. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Bukankah kita semuanya juga berharap agar anak-anak kita kelak nanti ketika kita sakit, dialah yang mendoakan kita. Ketika kita mau sakratul maut, dialah yang mentalkin kita, membimbing kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu bagaimana dia tahu bagaimana dia menjadi yang baik, membimbing kita di saat kita memang sudah tidak bisa apa-apa, di saat kita memang untuk kebutuhan pribadi saja kita minta tolong pada yang lain karena masa tua. Tetapi bagi anak-anak yang soleh dan soleha seperti putra-putri Bapak Ibu yang dititipkan di pondok pesantren, terutama di pondok pesantren Ihsanul Fikri, insya Allah tidak ada keraguan, tidak ada kekhawatiran, mereka lah yang insya Allah menjadi penyebab. Kita berdoa bersama-sama menjadi penyebab kita semuanya sebagai orang tua bisa mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khotimah karena berkat bimbingan anak kita, doa anak kita dengan membimbing, mentalkin kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu, al-haya madrasatun, hidup adalah sebuah madrasah. Sekolah madrasah tidak hanya pada lokal-lokal kelas atau bangunan-bangunan, tetapi dalam kehidupan di asrama, di pondok, di lapangan, di dapur, atau dalam lingkungan pondok pesantren, mereka dituntut untuk memiliki sebuah kesabaran. Oleh karena itu, kata santri ini memang harus tersemat bagi kita yang beriman. Apabila kata santri, makna santri, filosofi makna santri itu selalu melekat dalam diri kita, maka kita pasti akan bahagia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena dari namanya saja mengandung filosofi makna. Santri yang terdiri dari kata S-A-N-T-R-I. S-A-N-T-R-I, santri. Yang pertama adalah S, itu bisa bermakna adalah syukur. Syukur dan sabar. Syukur dan sabar ini adalah sebuah ibarat pesawat terbang adalah dua sayap yang seimbang. Apabila sebuah pesawat hanya ada satu sayapnya saja, sebuah penggambaran apabila ibu dikasih tiket ke pergi haji, haji plus VVVIP lah katakanlah. Dikasih tiket gratis semuanya, di sana ditanggung pemerintah Saudi Arabia, bahkan menjadi tamu terhormat, tamu kerajaan. Tapi ternyata pesawatnya hanya satu sayap. Kira-kira Bapak Ibu mau? Saya yakin tidak mau. Hanya akan menghantarkan jiwa kita di kuburan. Hanya akan mengantarkan ada tulisan di nisan kita. Maka dalam kehidupan juga sama, harus seimbang antara syukur dan sabar. Syukur, santri harus bersyukur. Karena bisa tolabul ilmi itu adalah bersyukur. Bisa ngaji itu bersyukur. Bisa maca Quran itu juga bersyukur. Lebih-lebih bisa mondok dan mau mondok itu juga kesyukuran. Baik bagi santri sendiri, lebih-lebih bagi orang tua. Karena berapa banyak orang tuanya yang pengen sekali anaknya bisa mondok, bisa nyantri. Bahkan berapapun dana yang dibutuhkan, biaya yang dibutuhkan, rela asal anaknya mondok. Karena ia tahu hanya satu-satunya cara di zaman sekarang ini yang menyelamatkan anaknya dari narkoba, dari media sosial, dari game-game dan sebagainya adalah di pondok pesantren, karena di sana adalah steril, jauh dari virus-virus yang akan menghancurkan norma-norma manusia. Dan ini kesyukuran merupakan satu langkah yang pertama dan utama. Ketika syukur sudah ada, maka ia akan memberikan satu kekuatan. Ia tidak akan menyia-nyiakan waktu, baik bagi anaknya maupun keluarganya, bapak ibunya. Alhamdulillah aku bisa mondok karena banyak sekali anak-anak yang seusiaku pengen mondok tapi nggak bisa mondok. Entah itu faktor biaya, itu faktor orang tua, entah itu faktor yang lain sebagainya. Kesyukuran. Yang kedua sabar. Dan kesyukuran ini kan Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita bersyukur, maka dengan sendirinya nikmat-nikmat itu akan
ditambah oleh Allah, ziyadah oleh Allah. Bukan materi saja, bukan berupa bentuk materi, tapi sifat non materi itu yang lebih utama. Sehat badan kita, sehat orang tuanya, bahagia kehidupan rumah tangganya, bahkan kadang-kadang menjadi penyebab terbukanya pintu pintu keberkahan. Bukakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan meninggalkan rumahnya untuk berniat mentalib ilmi, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga dunia dan akhirat. Itu syukur. Yang kedua, sabar. Babasyiris sabirin. Berikanlah kabar bahagia bagi orang-orang yang bersabar. Sabar siapa? Pertama orang tuanya. Orang tuanya bersabar. Kita semuanya pasti rindu, pasti nggak tega. Anak saya masih kecil, kelas 7. Mandi aja kadang harus ditemenin. Nyetrika aja nggak bisa. Nyuci aja nggak bisa. Aku yakin sabar. Kesabaran itu diiringi dengan doa. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Semoga engkau jaga hati anak kami, semoga engkau kokohkan anak kami untuk selalu bersabar di jalanmu. Toh di sana juga ada teman-temannya yang banyak. Yang sama, penderitaan kalau dirasakan bersama-sama, insya Allah akan mengurangi derita rasa yang ada. Dan kesabaran juga ada pada jiwa santri itu sendiri, karena di dalam pondok pesantren ini banyak sekali. Keterbatasan fasilitas bukan berarti menunjukkan kekurangan dan tidak baikan dalam satu kepondokan atau kelembagaan, bukan. Justru itu bagi orang-orang yang bertakwa, beriman, itu menjadi sarana agar berlatih kesabaran. Contoh misalkan di kamar mandi. Jelas kamar mandinya tidak seperti yang ada di rumah. Di rumah ada 2 kamar mandi, 3 kamar mandi, penghuninya cuma 3, cuma 4. Tidak ada antri, kapanpun bisa langsung. Mau 1 jam, mau menghabiskan air 1 gentong dan lain sebagainya bisa. Kalau di pondok tidak bisa. Harus tepos liro. Harus antri, sabar antri. Harus jangan memikirkan dirinya sendiri. Harus cepat, efisiensi waktu, kesabaran, tidak boleh nyorobot, dan lain sebagainya. Semuanya butuh kesabaran. Dan kesabaran inilah akan menimbulkan sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan berbuah menjadi karakter, dan karakter akan berubah menjadi identitas, dan identitas akan menjadi kebutuhan, dan kebutuhan itu akan menjadi sebuah cinta. Jadi kebiasaan-kebiasaan tersebut akan membuahkan sebuah kebaikan dan kemanfaatan. Waiting iso because kulino. Karena kulino sabar, kulino dan lain sebagainya akhirnya bisa. Dulunya di rumah tidak bisa, tapi karena keterpaksaan akhirnya bisa, iso. Kalau sudah biasa, akan menjadi tresno. Waiting tresno because kulino. Meskipun mungkin kita menganggapnya berat dan lain sebagainya, bangun jam 3. Itu berat, di rumah kan nggak mungkin, tapi karena biasa. Di sini akhirnya ya biasa, ya suka. Bahkan jam 3 itu mandi, coba bayangin. Karena mungkin ada yang mereka beranggap kalau nggak mandi jam 3 sebelum subuh, maka ia tidak akan kuman, nggak ada waktu ngaji, dan lain sebagainya, setoran dan sebagainya. Tapi ternyata mereka sehat-sehat saja, kekhawatiran nanti demam dan lain sebagainya, tidak. Bahkan mereka semangat untuk bertahajud. Karena yang menggenggam jiwa dan raga alam jagat raya ini adalah Allah. Kecapean kalau dibuat untuk berdekatan dengan Allah, maka akan hilang rasa kekhawatiran, dan Allah yang akan menjaganya. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibu bersabar dalam berdoa, dalam beribadah, dalam bertakarub pada Allah. Sehingga buah dari kesabaran Ibu beribadah kepada Allah akan berimbas, memberikan daya magnet kesabaran kepada anak-anak yang ada di sini, anak panjenengan di sini, sehingga mereka bersabar dalam mencari ilmu, mereka bersabar dalam melakukan kegiatan-kegiatan di pondok pesantren. Amanah. Setelah ia sabar dan syukur, pasti anak itu menjadi orang yang amanah. Dan alangkah bahagianya apabila kita memiliki anak-anak yang teruji keamanannya, terpercaya, jujur. Bukankah kejujuran dalam zaman sekarang itu mahal harganya? Dan itu yang ingin kita harapkan anak-anak kita, sehingga mereka akan menjadi santri saklawase. Setelah SAN, setelah ia memiliki syukur, sabar, dan amanah, ia akan memancarkan sebuah cahaya. Nur. Apa itu? Cahaya kebaikan, cahaya akhlak yang terpancar dari dirinya. Al-ilmu nurun.
Ilmu adalah cahaya. Ilmu apa? Ilmu ketawaduan, ilmu akhlak, ilmu bagaimana memuliakan Allah dan memuliakan orang lain. Masya Allah. Dan kita lebih memilih anak yang berakhlakul karimah daripada anak yang pintar tapi nggak punya akhlak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah memiliki ilmu, yaitu nur cahaya ilmu, SANT, pasti ia akan tawadhu. Anak-anak yang memiliki sifat syukur, sabar, amanah, nur, ya, T, tawadhu. Tawadhu adalah bukan merendahkan diri, tapi merendahkan hati. Rendah hati. Kalau rendah diri itu menghinakan, tapi kalau rendah hati tidak mengaku bahwa dirinya baik. Ia memiliki tapi tak merasa memiliki. Ia bisa tapi tak merasa bahwa ia bisa. Ia mulia tapi ia tak mengaku dirinya mulia. Ia pintar tapi tak mengaku bahwa ia pintar. Ia selalu berupaya untuk mengisi ketidaktahuannya dengan terus belajar. Ia setiap dimanapun ia membuka hati, ia mengosongkan hatinya agar bisa diisi. Karena ia sadar ketika gelas itu terisi maka tidak akan bisa diisi. Maka gelas itu harus dikosongkan. Dan itulah jiwa-jiwa tawadhu. Ibarat seorang petani yang menanam padi, semakin tua semakin berisi, semakin lama masanya semakin berisi. Tapi kalau padi tak ada isinya, semakin lama semakin dalam. Akhirnya ia tidak memiliki nilai dan harga. Tapi ketika padi itu bagus, merunduk, justru itu yang mahal harganya. Setelah ia tawadhu, ridho, santri, ridho, ia akan meridho apapun yang diberikan oleh Allah ke depannya. Seorang santri meskipun ia tamatan santri ketika pulang jadi imam, oke, jadi khatib, oke. Ternyata kiainya pengajian tidak hadir, ya siap. Oh, ternyata Pak Lurahnya juga ada halangan sambutan acara di sebuah kecamatan, dia diminta untuk mewakili, siap. Ridho dia. Apapun yang menjadi amanahnya, tugasnya, dan diamani oleh orang, ia ridho, ia siap. Karena ia sudah tertempa. Ia memiliki satu konsep. Kemuliaan seseorang bukanlah pangkat, bukanlah kedudukan. Tapi kemuliaan seseorang adalah di mana ia bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Dan santri, SANTRI, ihsan. Ihsan adalah sebuah keikhlasan. Ia melakukan semuanya ikhlas semata-mata karena Allah. Kalau seorang sudah ikhlas semata-mata karena Allah, maka tunggulah keberkahan pasti akan datang. Dunia dan akhirat bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masyarakat keluarganya. Ang ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ia benar-benar menjaga kejujurannya, menjaga keimanannya, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, tapi karena Allah. Karena ia tahu segala-galanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ia tahu segala-galanya, meskipun ia punya, tapi itu adalah hakikatnya, hanyalah titipan, segala-galanya milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya ucapkan selamat marhaban bihuduri abnaina wa banatinina fi Ma'had Ihsanul Fikri. Selamat datang dalam dekapan cinta-cinta surgawi. Semoga Allah selalu meridhai kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.